lanjut dengan salat tarawih, panitia akan menyampaikan pengumuman pada kita semua. Yang pertama berkaitan dengan sedekah Ramadan atau jaringan yang berjalan dalam saf salat pada tanggal 2 berjumlah Rp600.000. Kemudian untuk malam ini ceramah Ramadan akan diisi yang semestinya yaitu tentu mukhlis, karena beliau dalam keadaan sakit tadi sore menghubungi saya, maka kita percepat jadwal dari malam besok, yaitu malam ini akan diisi oleh Tunku Fajri M. Kasim. Pada Tunku Fajri M. Kasim kita silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidal mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qaddimu a'malakum bid-daril akhirah tajidu indaha fawza wa najah. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat isya tarawih yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji kita, kesyukuran kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan izinnya, karunia dan ma'unahnya sehingga kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu Ramadan yang kedua, sudah dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah lainnya dalam bentuk tarawih dan ibadah-ibadah tadarus lainnya. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? 2 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2020 dan 2021, kita diterpa oleh sebuah musibah kolektif, yaitu pandemi COVID-19, sehingga keberadaan kita serasa-rasa tersekat ataupun tidak bebas dalam baik melakukan aktivitas sehari-hari ataupun dalam rangka beribadah beruliah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain itu, kita juga diberi pelajaran yang besar bahwa tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat kesibukan manusia, aktivitas manusia di kota-kota, baik di kota besar, di bandara-bandara, seolah tidak ada siang dan malam. Namun semua aktivitas itu untuk menggapai yang namanya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tetapi kita sebagai muslim, sebagai umat Islam, kita ada fondasi agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bahwa kita dalam mengarungi kehidupan, hidup dan kehidupan ini, itu tidaklah mudah ketika kita tidak memberi pandukan kepada panduan-panduan agama. Apa sih yang menjadi panduan kita sebagai muslim? Tentunya kita melihat bagaimana Rasul mengajarkan kita sebagai seorang yang muslim, yaitu dengan 5 fondasi.
Kemudian kita diajarkan dengan iman. Apa itu iman? Dengan 6 perkara. Kemudian Rasul juga mengajarkan kita, yaitu dengan apa itu ihsan. Jadi 3 fondasi utama sebagai hamba Allah itu harus kita miliki dalam menaungi kehidupan ini supaya kita tidak tersesat di jalan yang Allah harapkan. Masyarakat muslimin sidang thalabah, yaitu sholat tarawih dan isya yang berrahmat, bahwa perjalanan hidup ketika kita tidak berpandukan kepada aturan-aturan Tuhan, aturan-aturan Nabi, inilah yang menyebabkan kita terjerumus, terperosok kepada lubang yang mendalam, seolah-olah kita tidak bisa mengangkat diri untuk bisa sukses. Sebenarnya sukses dan keberhasilan itu sangat ditentukan oleh kepada kepribadian kita yang kita miliki. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul itu menurunkan panduan yang namanya Al-Quran. Kemudian Rasul juga hadis Nabi merupakan panduan juga, yang itu kalau kita pelajari satu dengan satu itu membutuhkan energi yang sangat luar biasa, sehingga kita diajarkan oleh para ulama sebagai para warasatul anbiya bahwa hidup ini adalah hidup yang telah digariskan oleh Rasul. Salah satu contoh yaitu hadis Jibril yang mengajarkan kepada kita apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Secara terperinci, Islam adalah sebagaimana yang kita pahami adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang kita sembah dengan sebenar-benarnya sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Kemudian kita mendirikan sholat, sholat 5 waktu sehari semalam yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kemudian wa ita'in zakah, kita menunaikan zakat ketika kita memiliki kelebihan harta. Karena kita lahir di dunia tidak membawa apa-apa, tetapi Allah anugerahkan harta kepada kita. Tetapi dalam harta itu ada hak orang-orang yang fakir dan miskin yang harus kita tunaikan. Kemudian selanjutnya itu shaum Ramadan, puasa Ramadan. Ini adalah fondasi Islam yang tidak boleh kita sia-siakan, yang tidak boleh kita biarkan lalu begitu saja. Karena kenapa? Bahwa puasa di bulan suci Ramadan adalah sebuah bulan yang penuh keberkatan di dalamnya. Kalau kita melewati bulan tersebut, kita akan merugi dan kita akan menyesal selama-lamanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, fondasi keempat yaitu kita berpuasa di bulan Ramadan. Ini penting untuk kita lihat beberapa fondasi agama. Semoga kita sukses dalam melewati bulan suci ini. Kalau kita khawatir, banyak persoalan-persoalan kadang-kadang kita melewatinya dengan tidak sukses. Kemudian yang terpenting adalah yang kelima, yaitu kita percaya kepada hari kiamat. Bahwa inna sa'ata la raiba fiha, bahwa sesungguhnya saat kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Oleh karena itu, dari pemahaman rukun Islam inilah kita harus melaksanakan puasa ini dengan sungguh-sungguh, karena pahala di sisi Allah karena kita melaksanakan ibadah puasa itu sangat luar biasa. Yang pertama, apa keunggulan pada ibadah puasa kaum muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita melihat di dalam hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, karena Nabi kita Muhammad SAW diutus ke dunia itu adalah dengan tugas pembuahnya itu basyirah wa nadhirah, menyampaikan kabar baik dan kabar jahat. Apa itu kabar baik? Apabila hamba-hambaku, hamba Allah
mau berbakti kepada Allah dan mau taat kepada Allah, akan mendapat balasan, yaitu surga. Tapi sebaliknya, apabila hamba-hamba itu ingkar dan sombong, tidak mau patuh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nerakalah tempatnya. Maka oleh karena demikian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kewajiban kepada kita untuk melihat peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Di dalam hadis disebutkan bahwa Ramadan adalah Sayyidul Mubarak. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Apa yang maksud dengan syahrul mubarak? Syahrul mubarak adalah ziyadatul khair di dalam bahasa Arab. Yang dikenal dengan mubarak atau berkah itu adalah bertambah kebaikan di dalamnya. Mungkin kita juga ada hidup di bulan yang lain, tetapi di bulan Ramadan itu berbeda, karena keberkatan yang ada di bulan suci Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Makanya dalam hitungan hari ada Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Kemudian dalam bulan ada Sayyidul Syuhur, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena demikian, kita diharapkan untuk tidak melewati bulan suci ini dengan sia-sia tanpa mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam bulan suci itu. Oleh karena demikian, kita juga melihat dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW ketika menghadapi bulan suci Ramadan, itu di bulan Rajab dan Sya'ban itu sudah mulai berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa artinya? Bahwa Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, itu sebelum menghadapi bulan yang penuh keagungan itu bulan suci Ramadan, sudah berdoa, ya Allah, berkatilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah aku di bulan suci yang penuh keberkatan, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena demikian, Rasul sendiri melihat bahwa potensi yang ada di bulan suci ini penuh dengan kelebihan-kelebihan. Kalau kita tidak melihat peluang ini, termasuk orang-orang yang berugi. Karena di dalam bulan suci ini juga kita difardukan untuk berpuasa. Berpuasa di bulan suci Ramadan itu kita menahan diri dari makan dan minum sesuatu yang bisa membatalkannya mulai pagi hari sampai terbenam matahari. Kemudian imsak, arti berpuasa itu adalah hal yang lebih umum kita pahami, bahwa menahan sebenarnya bukan hanya dari makan dan minum. Supaya kita sukses di dalam berpuasa, kita juga dituntut menahan diri daripada hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa tersebut. Rasul bersabda, kan Simon, "Laisalu bisyadi illa khawfu wal jumu'ah." Betapa banyak orang puasa. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, bahwa orang kadang-kadang berpuasa, tetapi tidak dia dapatkan ketika dia berpuasa hanya dua perkara yang dia dapat, yaitu haus dan lapar. Sebenarnya yang harus kita persiapkan di bulan suci ini adalah tazkiyatun nafsi, mempersiapkan jiwa kita menghadapi bulan suci Ramadan. Karena potensi yang ada di bulan suci ini tidak hanya yang bersifat ibadah saja, tetapi potensi yang lainnya juga. Kalau kita lihat potensi ekonomi juga ada di bulan suci. Kadang-kadang kita seorang pedagang disibukkan dengan kegiatan melimpahnya rezeki di bulan suci Ramadan. Kemudian pengusaha, biro jasa dan sebagainya juga disibukkan dalam bulan suci Ramadan. Tapi yang harus kita persiapkan bahwa di bulan suci ada sebuah persiapan mental kita untuk fokus beribadah. Meskipun itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini penuh keberkatan, tidak hanya keberkatan dalam ibadah, juga keberkatan dalam potensi-potensi lainnya. Tetapi ketika kita mempersiapkan diri untuk bahwa benar-benar di dalam bulan suci ini untuk membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs. Karena kenapa? Firman
firman Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syams, Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan wa qad khaba man dassaha, dan rugilah bagi orang-orang yang mengotorinya. Artinya Allah sudah melihat potensi manusia ini potensi yang tidak baik. Di dalam surat Asy-Syams Allah juga berfirman, "Wasyamsi wadduhaha," demi matahari dan bulan. Itu adalah sumpah Allah bahwa manusia ini selalu membengkok-bengkokkan tujuan arah yang tujuan utamanya. Tetapi ketahuilah bahwa yang mendapat kemenangan adalah qad aflaha man zakkaha, kemenanganlah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Artinya bulan Agung ini adalah bulan potensi membersihkan jiwa tersebut. Karena Rasulullah SAW pada suatu hari dengan sahabat-sahabatnya itu pulang dari sebuah perang yang besar. Raja'na min jihatil aswar ila jihatil akbar, pada sebuah perang yang besar. Kalau tidak salah perang Badar. Tetapi Rasul bukan kepada para sahabat. Dia bertanya bertawa perang itu. Nah perang mengenai sehingga sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasul, lagi perang meninggal para sahabat-sahabat Nabi yang dihukum, yang ditanam di Taif itu perang kecil Rasulullah." Iya, jawab. Ayat jihad akbar minni ya Rasulullah. Perang yang dibahrai Allah darinya ya Rasulullah. Jihad nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Bahwa Allah mencipta kesannya dengan panduan rukun iman sebagai dasar hidup, panduan rukun Islam sebagai syariah yang harus kita lakukan. Dipegang tentang apa itu konsep ihsan. Ihsan adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ihsan. Fa illam takun yaraka. Apabila kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah Allah melihat kamu. Artinya kita tidak boleh lari daripada kontrol Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau beribadah syukur kita, alhamdulillah, musala kita, tempat kita ibadah, sholat 5 waktu ada jemaah, kemudian baca ayat-ayat Al-Quran, itu ibadah. Tapi ibadah itu yang lebih penting adalah memahami makna daripada ruh ibadah itu sendiri, yaitu mendapat mardhatillah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting. Jadi ketika kita bahwa kita pahami bahwa dalam hidup kita itu ada musuh, ada musuh yang lahir dan batin. Yang di dalam itu nafsu, di dalam jiwa kita ini paling susah. Melawan hawa nafsu, memanage hawa nafsu itu pekerjaan yang paling susah. Dan sarana yang bisa menaklukkan hawa nafsu adalah itu bulan suci Ramadan. Afara'aytum man ittakhadha ilahahu hawahu. Berapa banyak manusia menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Ending kehidupannya ataupun tujuan akhir kehidupannya adalah nafsunya, kesenangannya. Tetapi kita tidak boleh kalah bahwa nafsu inna nafsa la'ammaratu bisu. Inna nafsa yad'u ilal ismi wal 'udwan. Yang harus kita pahami. Inna nafsa la'ammaratu bisu, asyaitanu yad'u ilal ismi wal 'udwan. Bahwa dalam kita menuju Tuhan, dalam kita mencari keridhaan Allah dan kita menggapai surga Allah, kita akan berhadapan dengan kekuatan yang ada di dalam dan kekuatan di dalam luar kita. Yang pertama nafsu yang ada di dalam jiwa kita yang selalu mendorong kita kepada inna nafsa la'ammaratu bisu, selalu mendorong kita kepada keburukan. Sedangkan musuh kita yang dari luar yang selalu mengganggu kita yaitu syaitan. Syaitan menggoda kita dari depan, menggoda kita dari samping, menggoda kita dari belakang, kiri kanan atas belakang. Syaitan akan selalu membisik kepada inna syaitan yad'u ilal ismi, kepada dosa,
wal udwan, dan permusuhan. Inilah yang harus kita hati-hati bahwa dalam hidup mencapai keridhaan Allah sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kita, harus berkuat kepada iman dan Islam. Waktu kita sudah tersesat, waktu kita sudah mengambang kemana arah tuju, kembali kepada filosofi dasar kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan kullu mauludin yuladu ala fitrah, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fitrah putih suci. Dan kita dibimbing oleh syariat. Dibimbing bagaimana perjuangan Rasul dalam menegakkan syariat Islam berhadapan dengan kafir Quraisy yang menyembah yang bukan Allah. Tetapi karena itu adalah agama Allah, agama yang diwarisi tidak hanya daripada Nabi Muhammad, tetapi agama tauhid yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang sudah bertahan sehingga yaumul qiyamah. Karena inna sa'ata la raiba fiha, sesungguhnya kiamat itu atau saat itu tiada keraguan padanya. Ketika kita ada keyakinan tersebut, maka pegangan-pegangan apa yang harus kita miliki supaya kita sukses? Salah satunya rukun iman. Salah satu rukun iman adalah shaum Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan kehebatannya adalah unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rupanya di dalam bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Meskipun nabi-nabi lain diberikan kelebihan mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, tetapi mukjizat Al-Quran belum ada yang menandinginya. Sehingga kita lihat betapa banyak orang-orang non-Islam, orientalis, orang-orang Barat yang ingin mencari kelemahan Islam melalui Al-Quran. Tapi yang terjadi sebaliknya, mereka disadarkan bahwa inilah agama yang benar. Akhirnya kita lihat ilmuwan-ilmuwan hebat di Eropa sana, di benua Amerika dan sebagainya, mereka mencari kelemahan yang ada di Al-Quran, tapi dia tidak mendapatkan kelemahan itu dan mereka kembali menjadi Allah yang hebat sekarang. Ya, seperti Zidane, ya, seperti orang-orang yang kita lihat di YouTube banyak sekali orang yang mencari kekurangan kelemahan Islam melalui Al-Quran, tapi yang terjadi sebaliknya. Maka kita orang Islam ini sebenarnya proses memahami Al-Quran itu sebenarnya berat. Kita tidak disuruh hanya tahfizul Quran, hafal Al-Quran, tapi kalau kita mampu menghafal Al-Quran itu luar biasa. Tetapi yang terbaik daripada tahfizul Quran adalah fahmul Quran. Karena setelah kita memahami Al-Quran, Al-Quran akan menjadi Al-Furqan yang membeda mana yang baik, mana yang buruk. Tanzilun minallah. Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah yang dalam Lauh Mahfuz itu kemudian kepada Baitul Izzah tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur 22 bulan 22 hari Al-Quran Karim. Jadi Al-Quran ini menjadi syifa wa rahmah dan itu diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Kelebihan yang lain di dalam suci ini adalah malam Lailatul Qadar, di mana khairum min alfi syahrin, yang tidak kita dapatkan kelebihan itu selain bulan suci Ramadan. Ada banyak ulama berpendapat mungkin saja bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan ada Lailatul Qadar, bisa saja pada hari-hari terakhir Ramadan, pertengahan Ramadan, bisa saja tadi di awal Ramadan. Tapi banyak ulama berpendapat tentang Lailatul Qadar. Tapi yakin dan percaya bahwa dalam bulan suci Ramadan ada satu malam Lailatul Qadar, dan apabila kita ibadah di dalam malam tersebut, seolah-olah kita beribadah 1000 bulan. Bayangkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, apabila kita ada dosa-dosa salah, memang kita banyak salah. 11 bulan yang lainnya bulan suci Ramadan salah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Allah melipat gandakan rahmatnya dan membuka pintu surga dan menutup pintu
jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap enteng. Jangan menyambut bulan suci Ramadan seperti anak-anak, tetapi sambutlah bulan suci Ramadan ini dengan penuh imanan wa ihtisaban dalam sebuah hadis lain. Bersama Ramadan dan imanan wa ihtisaban. Pada siapa yang menyambut bulan suci Ramadan ini dengan keimanan waktu kita bilang keimanan tertuju kepada konsep keimanan yaitu hadis Jibril tadi. Wa ihtisaban dengan sungguh-sungguh. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan dosa-dosa kecuali dosa kabair, dosa-dosa syirik kepada Allah, membunuh manusia, durhaka pada orang tua, itu saksi palsu. Keempat itu tidak diampun. Tapi yakinlah apabila kita betul-betul memohon ampun kepada Allah di bulan suci ini, selalu Allah akan ampunkan. Karena Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, saya ampuni. Doa-doa di bulan yang lain Allah ampuni, apalagi di bulan suci ini. Mudah-mudahan bisa menjadi orang yang terbaik di antara hamba-hamba Allah yang telah dilahirkan di permukaan bumi, dan semua yang kita kerjakan akan kita pertanggungjawabkan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita menjaga hak diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga hak sesama manusia. Dan itu menjadi penting, dan penting itu harus kita rujuk kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, karena kita memiliki petunjuk semua. Mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan pada malam kedua daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita makin hari makin meningkat dan diampunkan segala dosa-dosa, dan menambah cara ibadah kita untuk mencapai mardhatillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.